Kisah Rasul 26 ayat 18. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Bukalah mata hatiku, bukalah mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Bukalah mata hatiku, bukalah mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Bukalah mata hatiku, bukalah mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Dan ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu, curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Mari kita dengan sukacita kita mohon kasih Allah tidak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera Allah dan anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai sepanjang alur ibadah kita. Amin.
Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dialah Yesus, Tuhan kita, yang berkorban untuk kita di atas kayu salib. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan diri untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan
Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun langkah kehidupan kita di dalam kehendak Tuhan. Saat ini kita telah memasuki minggu Prapaskah yang kedua, dan dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita menghayati akan penderitaan Kristus yang membawa keselamatan bagi manusia. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan dan kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah jalan salib. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita adalah dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-38. Dan di awal perenungan kita akan baca satu ayat, yaitu di ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata, "Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, 'Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.' Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan saya beberapa kali saya mengkonseling beberapa pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan, juga melaksanakan pelayanan katekisasi pernikahan. Setiap pasangan ketika hendak melangsungkan pernikahan pasti mempunyai tantangannya sendiri-sendiri. Namun kekuatan cinta mereka membuat mereka berjuang untuk saling memiliki satu dengan yang lainnya. Rasanya apapun rintangan yang mereka hadapi saat itu dapat mereka hadapi dan dapat mereka lalui. Namun saya terus mengingatkan mereka bahwa di dalam proses hidup pernikahan mereka akan menghadapi tantangan demi tantangan yang jauh lebih besar, bahkan belum dapat mereka prediksi atau pikirkan sebelum mereka memasuki kehidupan pernikahan itu sendiri. Seringkali jawaban yang saya dengar dari mereka yaitu dengan mantap mereka katakan bahwa mereka siap, mereka bersedia, sehingga mereka mengikrarkan janji pernikahan dengan mantap di hadapan Tuhan dan di depan jemaat sekalian. Namun bagaimana ketika mereka menjalani kehidupan pernikahan dan hidup berumah tangga? Beberapa dari mereka sudah pernah saya konseling sesudah beberapa waktu menikah karena mereka mulai dihantam oleh badai pernikahan dan bahkan terguncang ketika menjalani pernikahan mereka. Gambaran ini saya berikan untuk menggambarkan para pengikut Yesus yang ketika Yesus hadir bersama dengan mereka sebagai seorang yang berkuasa dan penuh karisma, mereka terkesima. Banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia untuk menyaksikan dan menikmati mukjizat yang menakjubkan bahkan menguntungkan yang dilakukannya terhadap mereka, yaitu mereka menerima kesembuhan, makan kenyang, mendapatkan pengajaran yang luar biasa. Murid-murid yang menyertainya pun pasti sangat bangga menjadi murid seorang rabi yang berkuasa dan penuh dengan karisma. Namun bagaimana ketika mereka semua diberitahukan tentang kenyataan pahit bahwa akhir dari pelayanan Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya, yaitu ia harus menderita sengsara dan mati dengan cara yang memalukan di atas kayu salib. Apakah hal itu pantas bagi seorang yang punya pamor seperti Yesus? Dan bagaimana reaksi para pengikutnya? Di dalam perenungan ini ada 4 hal yang mau kita renungkan bersama-sama dari firman Tuhan ini tentang jalan salib yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagai jalan yang harus ditempuh oleh orang yang mengakui dia sebagai Tuhan. Hal yang pertama adalah pernyataan Yesus tentang penderitaannya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ayat 32a. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan pengajaran Yesus yang sebelumnya tentang bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini dengan bijak sehingga sesuai dengan kebenaran Allah.
Kali ini dengan terus terang Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada para pendengarnya tentang penderitaan yang akan dialaminya sebagai jalan keselamatan bagi manusia. Saat itu baik bangsa Israel dan tentunya juga para murid sedang menantikan kedatangan Mesias yang melaluinya mereka harapkan dapat memulihkan keadaan bangsa Israel secara fisik dan juga secara rohani sesuai dengan pemikiran dan persepsi mereka, yaitu bahwa bangsa Israel akan dibawa kembali pada kegemilangan-kegemilangan seperti yang sudah pernah mereka alami sebelumnya, baik dalam hal keamanan, perekonomian, juga di dalam keagamaan mereka. Melihat akan kekuasaan Tuhan Yesus, banyak orang yang percaya bahwa Ia adalah Mesias, namun Mesias yang sesuai dengan idealis pemikiran mereka saat itu. Pernyataan Tuhan Yesus hendak meluruskan tentang pemahaman mereka yang keliru tentang tujuan, jalan, serta karya Allah melalui kehadiran Sang Mesias tersebut. Bahwa Sang Mesias akan menggenapkan tujuan penyelamatan Allah justru melalui penderitaan dan bukan melalui kemakmuran. Dan Tuhan Yesus membukakan bahwa jalan penderitaan yang harus dilaluinya sebagai Mesias adalah di ayat yang ke-31, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Sama seperti ilustrasi yang saya berikan tadi, ketika sepasang calon pengantin belum sepenuhnya memahami tentang berbagai tantangan kehidupan pernikahan yang akan mereka hadapi sebelum mereka menjalani kehidupan pernikahan itu sendiri, demikian dengan para pendengar saat itu. Mereka belum sepenuhnya memahami jalan penderitaan yang harus dijalani oleh Sang Mesias sebelum mereka menyaksikan dan mengalami ketika Sang Mesias menjalani penderitaan yang harus ditanggungnya di depan mata mereka. Bahkan menyatakan bahwa para pengikutnya yang sejati juga akan mengalami hal yang sama jika mereka percaya kepadanya. Kenyataannya bahwa manusia sungguh-sungguh mau menerima yang baik dari Tuhan. Namun bagaimanakah untuk masuk di dalam berbagai lembah kekelaman kehidupan yang dengannya membentuknya menjadi suatu pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Namun Allah akan terus mengerjakan pemurniannya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan adalah waspada terhadap pemikiran iblis. Kita akan lihat di ayat yang ke-32b sampai dengan ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Pernyataan Tuhan Yesus tentunya menimbulkan kebingungan dan keheranan ataupun kekecewaan daripada pendengarnya, karena pernyataan Yesus tidak sesuai dengan gambaran Mesias yang ada di dalam pemikiran mereka, yang tentunya juga menghancurkan pengharapan mereka akan kembalinya kegemilangan dan kemasyuran bangsa Israel. Respon Petrus mewakili orang-orang lain saat itu, yaitu ia menegur Yesus karena pernyataannya tersebut. Tuhan Yesus tidak membalas teguran Petrus itu, namun Tuhan Yesus langsung menghadik iblis yang telah menyusupi pemikiran Petrus, yang tentunya melalui itu menyadarkan Petrus, menyadarkan para murid, dan hendaknya menyadarkan para pendengarnya bahwa pemikiran mereka tentang kemakmuran dan kemasyuran bangsa Israel, juga pemikiran untuk menghindari jalan salib, adalah pemikiran iblis yang menyusupi pemikiran manusia. Itu bukan kehendak Allah, itu bukan rencana Allah. Kehendak Allah adalah Mesias dalam menjalankan karya penyelamatan Allah harus melewati jalan penderitaan, jalan salib untuk keselamatan umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pengiringan kita akan Tuhan, bukankah seringkali Allah mengizinkan kita untuk mengalami jalan yang berputar seperti bangsa Israel? Apa yang kita inginkan tidak langsung kita dapatkan, atau kita tidak diizinkan Tuhan untuk langsung menerima makanan seperti 5.000 orang yang kelaparan ketika mereka mengikut Tuhan. Namun kita diizinkan untuk masuk dalam lembah kekelaman demi lembah kekelaman di dalam kehidupan kita. Kita bergumul dengan pernikahan kita bergumul dengan anak-anak kita bergumul dengan perekonomian kita bergumul dengan sakit penyakit kita bergumul dengan pergaulan kita dan pergumulan-pergumulan lainnya.
Tuhan ingin membentuk pemikiran kita menjadi kuat melalui pengalaman-pengalaman hidup, bagaimana melewati berbagai pergumulan, tantangan, dan rintangan kehidupan bersama dengan Tuhan. Sehingga pemikiran kita tidak mudah disusupi oleh iblis melalui berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan yang kita alami bersama dengan Allah. Allah mau melatih kita untuk mengenal hati Allah, menyelami pemikiran Allah, mengerti maksud dan rencana kehendak Tuhan, serta melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Itulah jalan hidup yang benar dan diperkenan Allah. Bukan kegemilangan, kesuksesan, serta kemasyhuran ukuran dunia ini. Tujuan hidup kita bukanlah kesuksesan menurut ukuran dunia ini. Namun jika Allah ternyata memberkati kita dengan kesuksesan di dunia ini, maka itu pun merupakan jalan dan cara Allah melatih kita untuk mengenal hati Allah, menyelami pemikiran Allah, mengerti maksud, rencana, dan kehendak Tuhan, serta melakukan kehendaknya melalui kehidupan kita. Allah mau agar selama hidup di dunia ini kita sungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan kekal kita nanti. Karena itu, marilah kita memfilter segala sesuatu yang kita hadapi di dunia ini dalam terang firman Tuhan, yang dengannya akan membangun pemikiran kita menjadi kuat di dalam Tuhan dan tidak mudah disusupi oleh iblis. Kita harus senantiasa waspada dan berjaga-jaga dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga pemikiran dunia ini tidak akan mudah melencengkan pemikiran kita dari rencana dan kehendak Allah. Yang ketiga adalah jalan salib sebagai konsekuensi mengiring Tuhan di ayat yang ke-34. Pada bagian ini sangatlah jelas Yesus menegaskan tentang jalan yang akan dilalui oleh setiap orang yang sungguh-sungguh ingin mengiringnya. Di ayat yang ke-34 berkata, lalu Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat ini mengemukakan tentang suatu standar yang dipasang Yesus bagi orang yang hendak menjadi pengikutnya. Yang pertama adalah frase setiap orang yang mau mengikut aku. Hal ini berarti mengikut Tuhan adalah keputusan pribadi orang tersebut ketika ia menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Ia mau berarti ia percaya sepenuh-penuhnya bahwa jalan yang disusuri Yesus untuk dia ikuti adalah jalan yang benar, meskipun ia harus menyangkal dirinya. Artinya ia berani berkata tidak terhadap keinginan dirinya sendiri dan menempatkan kehendak Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupannya. Hal ini tidaklah akan pernah mudah. Disinilah Tuhan Yesus mengajar orang percaya untuk membedakan manakah kehendak Tuhan dan manakah kehendak diri kita sendiri. Disinilah orang percaya akan mengalami berbagai pergumulan, tantangan, dan persoalan sebagai ujian kehidupan. Apakah ia sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, ataukah ia berjuang dengan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Sesudah melewati berbagai ujian tersebut, maka yang kedua, saatnya orang percaya akan memikul salibnya dan mengikut aku. Artinya adalah orang percaya akan memikul suatu beban yang dikehendaki Allah dalam pengiringannya akan Tuhan, seperti memikul salib. Yesus meneladankan bagaimana ia memanggul salib, suatu hukuman yang bukan hanya mematikan tubuh penderitanya, tetapi juga merupakan suatu hukuman yang paling hina, yang paling keji, yang dijatuhkan kepada seorang penjahat kelas berat. Meskipun Tuhan Yesus bukan penjahat, tindakan Yesus ini merupakan gambaran kasih dan anugerah Allah yang besar bagi keselamatan manusia dengan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Dan Allah menghendaki kita juga menerima beban yang Allah pikulkan bagi kita selama kita hidup di dalam dunia ini, agar dapat menjadi perpanjangan misi Allah bagi penyelamatan dunia ini melalui kita. Apapun beban pelayanan yang Allah taruh di pundak sebagai salib yang harus kita terima, maka terimalah itu dengan sukacita. Tuhan pasti telah mengaruniakan talenta agar kita sanggup melakukannya. Bahkan Tuhan berjanji bahwa Roh Kudus-Nya akan menyertai dan memampukan kita dalam melaksanakan setiap panggilan pelayanan kita. Yang keempat adalah memanggul salib merupakan tindakan nyata. Kita akan lihat di ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-38. Kita mungkin tidak akan memanggul salib secara konkret dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi makna salib hendaknya kita hadirkan melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari dalam kita mengiring Tuhan. Ayat 35 berkata,
Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia kehilangan nyawanya? Ayat yang ke-37. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Seperti yang dialami para murid dan pengikut Yesus saat itu, menyatakan Kristus melalui kehidupan orang percaya mungkin akan membuatnya ditolak, bahkan dianiaya. Namun Tuhan mengendaki agar dia tetap menyatakan Yesus melalui sikap hidupnya. Karena itu adalah panggilannya. Orang percaya tidak dipanggil untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Kemasyuran serta kemakmuran dunia ini bukanlah tujuan serta ukuran kesuksesan hidup orang percaya. Tujuan hidup orang percaya adalah melakukan kehendak Tuhan selama hidup di dunia ini, yang dengannya mempersiapkan dia untuk masuk di dalam kekekalan Allah. Orang yang mau diakui Kristus di depan Bapa di surga dan layak untuk berdiam bersama dengannya dalam kerajaan surga adalah mereka yang mengakui dia dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian dalam pengiringan kita akan Tuhan. Kiranya kita boleh lebih sungguh-sungguh lagi mengenal rencana dan kehendak Allah melalui firman-Nya. Kita mengenal pikiran-pikiran Allah sehingga kita mampu membuat kehendaknya yang terutama di dalam kehidupan kita. Kiranya kita dengan hati yang penuh sukacita menerima beban misi yang Tuhan taruh di pundak kita untuk kita laksanakan melalui tindakan nyata dalam kehidupan keseharian kita. Selamat mengiring Tuhan senantiasa. Bersama Yesus pasti menang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk pengajaran dan teladan yang diberikan Kristus kepada kami, sehingga kami boleh dilayakkan Tuhan untuk menjadi warga kerajaan surga dan berdiam bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami ketika kami menghadapi berbagai ujian kehidupan, melalui tantangan persoalan dan pergumulan yang kami alami. Kiranya kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan melalui kami, khususnya dalam kondisi saat ini. Ajar kami untuk setia memikul beban sebagai salib yang Tuhan kehendaki untuk kami pikul, sehingga dengannya kami boleh mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa memiliki kehidupan yang menyatakan Yesus melalui sikap dan tindakan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat Gereja Kristus Bandung, maupun setiap orang yang mendengarkan khotbah ini. Sertai langkah kehidupan kami. Karuniakan kesehatan senantiasa, serta berkati setiap pekerjaan kami, sehingga kami boleh dicukupkan dalam segala kebutuhan kami. Berkati pernikahan, rumah tangga, anak, istri, suami, orang tua, serta orang-orang yang mengasihi kami, yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Berkati bangsa dan negara, serta pemimpin kami. Kiranya kami boleh hidup dalam keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati saudara-saudara kami yang mengalami berbagai bencana alam, melalui orang-orang yang Tuhan kirimkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menolong mereka menghadapi berbagai musibah yang mereka alami. Berkati setiap gereja Tuhan dalam berbagai pelayanan yang ada, sehingga Injil Tuhan terus disebarluaskan, sehingga banyak orang yang boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita arahkan hati kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa, anugerah dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita yang percaya katakan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan jawab doaku.